Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil ajsadi wa sifahiha wa nuril absari wa jilaiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Darussalam untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Ibu Hajah Kasmawati Kasan beserta keluarga besarnya, dan juga segenap para pengurus intinya. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya. Selaku guru pembimbing sekaligus Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah untuk tingkat Desa Setia Mekar, sekaligus juga Majelis Taklim Nur Aini, yaitu antara Ibu Ustazah Hajah Julia Haji Masuri. Kita doakan semoga panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya, berkah keluarganya. Dan juga yang ada hari ini dari Majelis Taklim Al-Barokah. Oh, kita ada. Oh, gabungan. Oh, enggak, soalnya ntar yang ini kan lain nih. Para bisa bukan. Tapi yang bertugas Pak RW. Oh, yang bertugas dari RW 02. Mohon maaf. Ya, Pak. Ibu Ketua RW, Ibu Ketua RT yang hadir semua di sini. Oh iya, lupa ada Ibu Ustazah Jujur juga yang sangat saya hormati semua, ya saya jamak, ibu-ibu hajat, calon-calon hajat, calon-calon umroh, calon-calon mati dalam husnul khotimah, hadirat jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kami panjurkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara dalam hal ini Ibu Hajah Sumariam, sekaligus sebagai koordinator yatim untuk Al Mustafa dari Majelis Taklim Al-Barokah. Oh iya, dari Al-Muslimin ada perwakilannya, ya Bu ya. Ini banyak loh yang datang Majelis Taklim ya Bu. Cuma Majelis Taklimnya banyak, yang datangnya kayaknya ini agak berkurang ya, berkurang, tidak kayak seperti biasanya. Ibu, sekarang saya akan menyampaikan, karena kita selalu berbicara doain supaya saya hidup berkah, gitu ya Bu. Ini kita kalau berdoa, kita kadang-kadang doain saya ya biar berkah, berkah umurnya, berkah sehatnya, berkah rezekinya, berkah istiqomahannya, begitu kan ya Bu ya. Itu selalu kita minta doa. Coba Ibu dibiasakan apabila kita ketemu dengan orang, kita mintanya doa, gimana sehat, doain saya, gitu loh ya. Begitu juga sama orang-orang yang diundang baru sama kita, contohnya para mubalik, yang kita minta adalah doanya, bukan selfie-nya. Di kadang-kadang saya dipegat, benar disambut memang, cuma dibilang maaf Ustazah
nenek, jangan masuk ke ruangan dalam dulu. Kenapa? Kita foto dulu. Ntar nggak kebagian. Iya, iya. Jadi kan nggak ada istilah doanya itu. Pamit minta dulu. Jadi panitia itu. Ini makanya story ya. Satu aja, jangan. Halo. Halo. Kagak apa-apa, yang penting enak. Saya Bu, lebih baik ibu yang datang dulu dah, biar kedengeran. Ada suara atas bagus, ibu-ibu ditanya, maaf nih, tadi nggak kedengeran, ini ngomong apa? Gitu. Nah, jadi saya capek-capek gak didengerin, yang orang luar kedengeran, gitu. Yang penting saya khususin dulu, ya nanti dibikin lagi, dikondisikan lagi supaya atas sama dalam, luar dalam biar bagus, ya. Jadi itu ibu doa. Karena kalau kita selalu berusaha doa yang pendek dan ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan gitu ya. Ya Allah, berikan aku keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, boleh hidup di dunia. Yang pertama. Yang kedua, hidup di akhirat. Yang ketiga, kita minta juga diselamatkan daripada siksa api neraka. Makanya agar lebih ekonomi praktis gitu berdoa. Ya, ini saya ambil di hadis Muslim. Ya, hadis Muslim nomor 588. Ambil itu. Doa 4 ini itu udah kebawa semuanya. Yang lain akan ngikutin. Cuma kita harus optimis, harus yakin, yang seyakin-yakinnya, ya bahwa doa kita pasti akan dikabul. Kita lihat dulu tapi tadi yang saya bacakan dalam surat 2. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Yuk kita lihat. Apabila ada yang bertanya, kata Allah kepada kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW, tentang hal ihwalku, tentang keberadaanku, katakan bahwa aku itu dekat. Ingat, ini kata Allah, bahwa aku itu dekat. Saking dekatnya diperumpamakan seperti urat leher. Dekat gak Bu? Saking dekatnya. Apabila ada hambaku yang memohon, meminta, berdoa kepadaku, pasti, nah itu pasti akan aku kabulkan. Cuma, gitu loh, ada syaratnya. Yang pertama, falyastajibuli, turuti perintahku. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan beriman kepada aku. Itu Bu. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Nah makanya kita tak salah. Ya kalau kita mau melakukan apa aja Ibu, ya apalagi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi nggak ragu kita, nggak pernah ragu, yakin. 4 doa ini kayaknya udah hafal di dalam kepala, tapi mudah-mudahan di dalam kepala. Kalau di dalam kepala udah ragu, udah keluar semua, tapi masuk direkam ya di dalam kepala kita. Bahkan ada yang sudah sampai ya memang mengamalkan dalam sehari-hari. 4 ini Ibu, insya Allah ya apabila kita amalkan, yang semuanya yang lain-lainnya itu akan ikut ya. Dengerin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini yang pertama. Kita minta kepada Allah agar bisa dijauhkan daripada yang namanya jahanam. Jahanam itu apa? Nama apa? Nama neraka.
lewatin beberapa pintu-pintu. Ini kita minta tuh jahanam. Makanya jangan suka ngomong dasar lu jahanam. Ayo ada yang ngomong gitu. Oh dasar lu jahanam. Jahanam itu nama neraka. Yang panasnya, apinya sangat luar biasa. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Kita minta perlindungan satu. Yang keduanya ya min azabil qabri wa min azabil qabri. Kubur ibu beda ya. Kalau jahanam itu udah tempat pemonisan, tempat terakhir diponis ya. Tapi qabri kubur ibu. Kubur itu kalau saya mengatakan sering alam penantian. Penantian tunggu, artinya tunggu ya. Ini udah dari zaman dulu ibu, ini orang tunggu di alam kubur. Emang bukan udah penuh neraka, udah penuh surga? Belum. Masih ada di alam penantian, yaitu alam kubur. Makanya kita minta jangan sampai kita masuk ke dalam kubur mendapat azab, tapi kita mendapat yang namanya kenikmatan kubur. Makanya udah mulailah berusaha kita tatap hati kita agar betul-betul hati kita ini bersih, gitu loh, bersih, ya. Karena kalau hati sudah bersih, insya Allah pola pikir kita juga bersih, jernih. Apa yang kita keluarkan dari hasil yang bersih, insya Allah ibu manfaat yang kita keluarkan. Omong-omongannya bermanfaat. Makanya kita sama-sama yuk saling introspeksi diri, ya. Jangan sampai menyinggung perasaan sesama kita. Toh kalau ada yang merasa tersinggung langsung bicara. Jangan melewati si A, si B, si C. Karena omongan jangankan sampai si A, si B, si C, ke si D aja udah berbeda ibu kalimatnya. Saya dulu kalau belajar ibu bisik-bisik tuh, bisik-bisik. Misalnya bapak bawa paku, terus yang kedua udah lain lagi, yang ketiga udah lain lagi. Apa tadi yang dibisikin nama yang pertama? Itu pernah saya teruji gitu. Ternyata sampai akhir endingnya berbeda omongannya. Ya kan karena omongan begitu ibu. Yuk kita udah mulai sekarang ibu. Ya, satu kita transparan. Ya, apalagi kalau kita kegiatan di majelis taklim. Jangan ada istilahnya umpet sono umpet sini. Ya, makanya saya mencontohkan apapun ibu yang ibu berikan, apapun yang kita kerjakan, semuanya harus betul-betul terperinci agar tidak ada fitnah, gitu. Ya. Di kubur bu, di alam penantian yang namanya kubur itu lama banget. Kalau kita mendapatkan kesulitan ya bu, coba deh ibu kalau lagi ada datang musibah, kayaknya 1 jam aja kayak udah terasa sehari kayak udah terasa setahun. Kalau dapat kesulitan, tapi kalau kita dapat kesenangan, udah nggak terasa, sebentar gitu. Nah begitu juga ketika kita di alam penantian, di alam kubur bu, kita menunggu dengan nikmat Allah, alhamdulillah, nggak terasa tuh berapa abad, berapa tahun, berapa bulan kan gitu ya bu, nggak terasa di alam kubur. Makanya tolong bagi yang hidup ini masih ibu, ya Allah, ya. Kita berdoa bukan sekedar sesama kita masih hidup. Ya, setelah kita meninggalkan dunia yang fana juga. Kemarin saya ibu maulid di tempat saya ngajar. Waktu itu mingguannya ibu adik saya, Ustazah Nini. Sampai sekarang bu gak mau ada guru mingguan. Jadi bulanan aja mingguannya bareng-bareng. Kebetulan ada yang bisa. Misalnya ya ada yang bisa satu orang udah dia yang ngajarin, nggak mau ganti guru. Terus kemarin ibu manggil hadro. Tuh hebatnya itu nenek-nenek gitu berdoanya. Kata saya tetek loh. Saya salut ibu, salut banget itu. Hadro, alatnya berbeda semua. Gak ada yang tetek-tetek itu ada. Lagunya hebat ini. Dia punya solis kawin suaranya.
tunnya juga bagus banget Bu. Ternyata dia katanya Bu sering dipanggil di wali kota, ya udah sering ikut lomba. Oh bagus kata saya begitu. Ya ini kenapa? Jamaah Pondok Ungu pernah katanya 2 minggu Bu Ustazah ini mau meninggal. Ini sejarahnya kenapa jadi manggil hadro Ibu. Padahal ada masjidnya manggil hadro. Kenapa? Ini Bu Ustazah ini waktu mau 2 minggu meninggal, dia bilang begini, Cing Haji panggilnya, Cing Haji nanti maulid gitu kata dia, panggil hadro yuk gitu kata dia. Ntar ini nyanyi gitu dia mancingnya nih Bu. Ntar ini nyanyi kata dia. Insya Allah gitu loh Bu. Nah terus Ibu maulid itu dia belum bisa manggil. Seminggu kemudian dia telepon lagi, Cing maulid tolong apa? Ya dan ntar Cing katanya. Mungkin kalau ya orang kan kadang-kadang panggil kan gak sembarangan manggil ya Bu ya. Ntar Cing panggilin. Seminggu tuh Bu. Dia katanya ini itu cantik banget gitu. Seminggu mau meninggal. Emang kan waktu di sini ya. Waktu yang di sini aja Ibu lihat kan pakai baju, pakai lipsticknya rapi tertata gitu. Dia biasanya kalau pakai alis sampai dekopeng puncak gitu. Emang seminggu ya Bu. Di sini kan Senin di sini, terus Seninnya meninggal kan itu seminggu. Nah minggunya di sana emang kelihatannya udah bagus banget. Sampai dia nangis Ibu cerita di nazarnya almarhumah saya bayar. Begitu Bu. Nangis semuanya pada kemarin saya. Kata saya, aduh kita udah kita alihkan pikiran supaya nanti saya ceramah nggak terbawa lagi ya Bu ya. Dia cerita begitu Bu. Ya Allah, saya bilang terima kasih Ibu sama pemain hadronya. Mudah-mudahan Ibu ketika menunggu tadi, ini kan jariah kebaikan. Ini nanti akan menjadi paket Ibu. Kiriman paket. Makanya Ibu ya, walaupun udah ada yang meninggal orang yang kita cintai, baik itu suami kah, ya orang tua kah, anak kita, saudara-saudara kita kan pokoknya ya Bu. Ya teman-teman kita yang di sini, makanya saya selalu berusaha tolong Bu orang-orang yang mensupport ya sampai terciptanya Majelis Taklim Nursalam, Masjid Nursalam seperti ini. Apabila sudah ada yang meninggal, tolong dimasukin ke buku hadiah arwah Ibu. Dibikin sayang, cuma ini. Dulu kan di sini Bu Haja Uci, ya Bu ya. Bu Haja Uci juga ya. Terus Ibu siapa lagi? Ibu. Ya termasuk Ibu Haja Anik juga Ibu. Jadi kita jangan pernah melupakan Ibu, walaupun tanpa diucap ya Bu, orang yang datang ke sini apabila sudah meninggal, setiap ada kegiatan taklimnya, Ibu membaca Al-Quran 1 huruf Ibu, apa tadi dimulainya dengan Yasin sama tahlil. Coba bayangin, udah sholawatnya, zikirnya, Qurannya, udah dapat Ibu. Termasuk kedua orang tuanya Ibu Haja Kas masuk dapat. Ibu Haji Ani juga dapat. Kita tahu kok beliau Bu Haja Ani. Makanya saya punya jamaah di Nurul Komar, ada anaknya Bu Haja Ani, namanya Nenek. Mana? Makanya saya mau di sana. Sampai saya bilang gini, ingetin jejak Ibu. Saya bilang gitu, jangan pernah malas. Saya bilang begitu Ibu. Kenapa? Setiap hari Senin Ibu, ya orang tuanya Bu Haja Kas, Bu Haja Ani dan lain-lain, ya Ibu Haji Matawi, ya Bu Haji Matawi yang pernah mengajar di sini, ini dapat Bu, dapat kiriman paket. Ya Allah. Makanya Ibu kalau tahu manfaatnya kita berbuat kebaikan dalam hidup kita, ya kita niatin semuanya. Bukan buat apa-apa, buat kita di dalam kuburnya yang kita harapkan. Saya juga begitu, ya begitu bukan mengharapkannya. Kenapa? Mudah-mudahan saya sering tiap bulan di sini, ya Bu ya. Hari Senin saya menunggu umpama Bu, ya kalau orang hidup kan gak ada makanan. Begitu Senin, Selasa, Rabu. Makanya siapa Ibu yang dari Senin sampai Minggu terus aja, dari taklim ke taklim. Ibu, ya Allah, nggak sempat malaikat bisa,
dapat. Betul. Aku jawabnya kegiatan dapat. Maghrib juga dapat. Kapan? Ibu. Ini makanya di sini ya kita minta ada optik. Kubur alam penantian. Lama itu di alam penantian kita. Ya, mudah-mudahan apapun ibu yang Allah jadikan kita sebagai peran-peran Allah itu dalamnya. Peran apa? Ada dijadikan peran antagonis, ada dijadikan peran melankolis. Ya. Ada peran yang kasar, peran yang tidak baik, ada peran yang baik. Begitu. Ini Allah semuanya yang menentukan. Makanya kita berdoa agar di akhir hidup kita dalam husnul khotimah. Yang ketiga, ya Bu, wa min fitnati mahya wal mamat. Kita minta Ibu apa? Dijauhkan daripada fitnah. Baik kita masih hidup maupun kita sampai kita meninggal. Ya, orang sekarang banyak yang pada cari muka karena dia mukanya pada hilang. Satu, mukanya udah hilang, kehilangan muka, makanya dia cari. Kadang-kadang dia nggak pede sama mukanya sendiri, makanya dia cari muka. Ada yang begitu, Ibu, ya. Nah ini bisa terjadi fitnah sana, fitnah sini, fitnah sana, fitnah sini, sikut sana, sikut sini. Itu ada yang begitu kalau orang mencari muka. Ya. Padahal dia tidak takut itu Bu kalau lagi cari muka begitu. Itu dosa yang sangat besar. Ya udah, kita kalau mau cari muka, kalau mau dipakai jangan cari muka, percaya, pede dengan muka sendiri. Saya andai kata disuruh cari muka saya suruh ganti muka saya nggak mau. Dong itu cocok. Ya kan? Jangan pernah Ibu. Makanya banyak orang yang maaf dah Ibu. Saya bukan membanggakan diri saya, maaf. Banyak orang yang bilang yang ketemu saya udah berapa tahun, ya Allah udah ada nenek, masih segitu-gitu juga. Iya, masih segitu-gitu juga. Ini dulu kecil badan. Bener Ibu, waktu baru kesini ada yang bilang dia adik saya. Dulu, sekarang mukanya nggak sama. Ya udah lebar kamu. Kalau saya alhamdulillah banyak yang bilang begitu Ibu. Sampai kemarin itu saya ceramah Ibu di Lambang Jaya. Itu Lambang Jaya kan? Ya Allah, di Pak Murakimlan. Itu di situ pada bilang gini, ya Allah, Umi kan yang punya ini dulu Umi pernah di sini di Indonesia ada berapa kali dulu Mas sering manggil Umi. Iya, Umi tahu. Sekarang udah banyak kader-kader Umi di sini kan gitu ya Bu ya. Dulu saya di Tambun Bu, saya ngajarin jamaah ini sekecamatan Tambun dari pakai jilbab, dulu kan caranya pakai jilbab, sampai Ibu dakwahnya, MC-nya, semua Ibu di kecamatan Tambun. Di Tambun ya, desa Tambun ya di situ. Makanya ya Allah, mas saya mau udah meninggal nih, sekarang saya gantinya alhamdulillah. Apa rahasianya? Sampai ditanya begitu Ibu, apa rahasianya? Kayaknya nggak ada rahasia deh. Umi sering sampaikan, ya, bukan banyak duit gak jaminan awet tua ya kalau tidak. Gak jaminan banyak duit. Orang yang banyak duit kadang-kadang stres. Betul Bu. Jadi duit dunia bukan segala-galanya, terutama bagi orang yang beriman. Benar Ibu. Cuma saya begini, saya pun punya prinsip, syukuri aja apa yang diberikan oleh Allah. Satu. Yang kedua, jangan pernah kepo atau mau tahu urusan orang lain. Gitu. Udah insya Allah oleh tidak percaya. Tahu kepo? Ada orang ngobrol gitu. Terus pikirin Ibu. Karena apa? Semakin kita mau tahu Ibu, apabila di sini tidak sesuai dengan kemampuan kita, yang ada teh pikiran sakit Ibu. Kan ada ekstraknya. Sponsor itu, saya kadang sebut, pas dia pulang, di tetangga beli lagi. Kamu mau beli?
korupsi kali, jangan capek. Saya nggak nyebut. Jangan disebut. Ya. Ini kan ada, ya kan begitu ibu. Jadi kalau melihat tetangga kiri kanan, ibu, ya Allah. Kalau orang yang bersyukur, nggak bakal alhamdulillah. Bilang tetangga saya udah punya mobil lagi. Tetangga saya udah, ya Allah, begitu. Jadi syukur. Nah kalau orang tuh kepo, ya Allah, pikirannya mendidih, ubun-ubunnya panas, ibu. Lama-lama anak kepanasan dari hati mulai titik keriput. Walaupun usianya masih muda. Kalau ya, tanya ibu. Ini nikah saya tahu. Ini ibu. Lah, ibu sekalian, ya, yang udah serempal sama saya udah banyak yang meninggal. Gitu. Tapi alhamdulillah saya juga lagi mempersiapkan diri. Yang penting ibu-ibu mau memaafkan selalu kesalahan saya. Maafin kesalahan saya. Ya, emang harus disiapin bu. Kalau nggak siap, kita minta dijauhkan dari fitnah semasa kita hidup sampai kita meninggal. Jangan sampai itu katanya manusia mati meninggalkan orang mata manusia mati meninggalkan pakai gambar. Cuma gitu doang nggak bakalannya tuh. Kalau manusia mati nggak ada kata sumber. Meninggalkan nama baik ya. Jangan sampai gitu loh bu. Saya mabuk, jangan sampai ya Allah. Kalau bisa saya meninggal kayak Aisyah ya. Aisyah, istrinya Ikan. Ya Allah, habis baca Quran. Ya, lalu sama anak didiknya kan beliau dosen. Ya Allah, belum salah bisa dia dikasih makan. Ya Allah, ada yang dibiayai termasuk utang utangnya. Kalau cerita ya Allah. Emang saya emang suka banget senang emang beliau. Kalau kadang-kadang kita ya 1 minggu yang belum meninggal di Al-Azhar. Tapi ada masih ada sama. Ya punya Pak Buya Hamka. Beliau kasih wejangan gitu. Ya Allah, ya makanya kalau kepengen ya bertemu dengan Allah tidak ada kendala. Allah menjaga dari ujung rambut sampai ke ujung kaki harus bersih, suci, mensucikan. Gitu. Dia sampai cerita masalah kol kelapa sama babi itu sama manfaatnya semua, ada manfaatnya. Sampai orang kadang-kadang pengen awet muda ini ditarik lemak babi. Iya. Beliau cerita begitu kan saya masukin ibu. Kayak selamatan akhir. Begitu ibu dia minta ya Allah ya Rob kabulkan doaku. Di sininya udah isi babi semua. Kira-kira dikabulin apa enggak? Terakhir bu, beliau tuh menyampaikan, saya juga kepengen ya Allah mudah-mudahan jauh dari fitnah. Rumah tangganya juga nggak pernah ada masalah ya bu ya. Yang penting tadi jangan neko-neko, syukuri semuanya, jalankan hidup kita sesuai prosedur gitu, supaya nggak ada fitnah. Yang lempeng-lempeng aja fitnah ada, apalagi yang kagak lempeng. Gitu ya, mudah-mudahan itu tuh tadi yang ketiga. Yang keempat, wa min syarril fitnati sa'id dajjal. Kita minta ibu ya tahu dajjal. Dajjal konon dalam riwayat dajjal itu matanya satu, tapi biar satu pengaruh. Jangankan yang model kayak kita, alim ulama juga. Ini hati-hati dajjal. Itu pengaruh dari dajjal. Bener-bener. Ini hati-hati. Iya. Coba ibu kita masih di sini, ini acara udah nyampe kemana-mana.
Tuh bukannya. Ya, sekarang orang ngomong dia kagak tahu direkam. Makanya lu kalau ngomong hati-hati deh. Ya. Sekarang ada beberapa rekaman bukannya takut direkam. Gitu. Pantesan saya kadang-kadang maaf ya Bu, saya nggak cerita. Ada tamu kan? Kalau lu matiin aplikasi semuanya. Matiin aja. Gitu. Nah kalau saya kan orangnya emang kagak pernah macam-macam. Oh nggak taunya ada yang akan dibicarakan. Itu tuh ada yang akan dibicarakan. Ngomong apa? Jadi saya kan kagak saja mah gitu. Jangan pokoknya matiin semua. Ada 4 orang tuh matiin. Oh ternyata ada yang off the record ya, kita tidak boleh. Oh iya. Jadi misalnya ada tembusan berarti orang ini gitu seperti itu. Sampai sekarang begitu hati-hatinya ibu ya. Kayaknya walaupun dakwah tapi kan kayak dibatasi ya. Kita berdakwah dibatasi. Tapi kalau saya enggak Bu, punya prinsip, yang saya tahu sebegini ya sebegini. Kalau yang saya nggak tahu, baru sekedar ikut-ikutan, saya nggak akan sampaikan. Ya Bu ya, adatnya yang saya tahu secara detail, itu yang saya sampaikan. Karena apa? Berprinsip kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kulil haqqo walau kana murran. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Nah ini Ibu, jadi kita yang pertama minta, ya Bu ya, dijauhkan daripada azab neraka. Yang kedua, kubur, alam penantian. Yang ketiga, fitnah. Ya, yuk. Ya Bu ya. Jadi paham ada berapa Bu? Ada 4 ya. Udah? Bareng-bareng? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Sudah ya. Insya Allah ibu-ibu sekalian sebelum doa di skor dulu Ibu. Isi qasidah apa? Isi mana